Oke, malam hari ini sudah ada formasi cerdas cermat. Ada Papi Roban, ada Rifki, ada Bung Farhan. Mantap. Papi ini kayak begadang gitu, ngantuk tapi senang ya Papi ya? Enggak juga, menyambut aja kemenangan Munchen sih. Bahagia sekali. Biasa aja. Oh enggak, udah ketebak. Iya. Makan siang free for Papi. Betul, ya kan? betul. For Papi tapi bukan Iya, buat iya. kita. Oke. Hey. Gokil ya, ini dikasih kemenangan ampun. telak Munchen atas Barcelona disambut Papi dengan biasa aja. Tapi segitu teganya Munchen Pi nendang Barcelona ke Europa League. Sekali-sekali mereka harus rasain itu. Mereka harus bisa memulai sebuah era baru buat mereka. Oke. Untuk bagaimana mereka cicipi ini Liga Kambing ini. Ya, bukan Liga Malam Jumat buat saya. Sehingga ini juga sebuah pukulan bagi Xavi sendiri ya. Oke. Bahwa dia tidak pernah merasakan itu ketika dia menjadi pemain 17 tahun bersama dengan Barca dan Barcelona. akhirnya dia bisa. Dia terlalu pede sekali, terlalu yakin saya pikir karena yang dihadapi ini kan Munchen. Ya, dan dia tahu sendiri ketika dia menjadi pemain juga, dia kalah 2 kali berturut-turut pada 2013 kan, 4-0 di Allianz dan 3-0 main di Camp Nou. Jadi dia tahu ketika dia datang tim ini untuk bisa ada di Allianz, mereka sulit untuk bisa mengalahkan. Apapun dia harus memberikan motivasi agak berat. Kalau dengan kondisi seperti ini, yang dia lawan Munchen ini, Oke. bukan tim lain, ya kan? Tim yang paling suka mengalahin Barca. Kalau Madrid Munchen agak takut. Kalau sama Madrid. Oke, kalau bukan menurut ya? saya, Iya, kalau menurut Barca saya oke. sebenarnya gini. Gimana? Perannya Munchen musim ini sebenarnya nggak jauh-jauh dari tangan dinginnya Ralf Rangnick. Kalau saya bilang, kenapa? Mungkin banyak yang nanya, wah MU TV lagi nih, jangan-jangan. Enggak, tapi kalau kita perhatiin mungkin dari pelatih dan pemainnya aja ya. Julian Nagelsmann itu kan muridnya Tuchel. Tuchel itu muridnya Rangnick. Orang mungkin cocok logi, tapi enggak. Sejarahnya memang seperti itu. Terus kedua dari Neuer. Neuer ini kan ditemukan oleh Rangnick ketika di Schalke. Kemudian ada Joshua Kimmich, calon leadernya Bayern Munchen, Pi. Calon leadernya. Itu ditemukan disempurnakan ketika di Leipzig ketika itu dan dirteknya itu Ralf Rangnick. Menurut gue tapi ini ada proses dan gue nggak heran sih ketika dia bisa ngalahin 3-0 2 kali Barcelona segala macam karena memang ada proses bertahun-tahun mencari pemain, mematangkan pelatih, strategi dan segala macam. Tapi seenggaknya bisa lah pakai pemain cadangan ya untuk hadapin Barcelona gitu kan. Karena Yang lagi Liga timbang Pers, ini kayaknya benar. serius banget pingin Iya. ngancurin Barcelona gitu loh. Ya. Coba Bernard dulu. Ya, Bernard. Ada misi tersebut Nah, balas dendam gara-gara Bernard dulu. melonggar mungkin. Ini asas keadilan ini. Ini asas keadilan. Kalau di masa-masa dulu kan kalau kita ingat dari 2000 berapa itu? Dominasi Barcelona itu dari zaman Rijkaard ya kan, terus menurunkan Pep, terus lanjut ya. Pique, Itu segala macam. itu udah ini masa-masa di mana ada masa transisi. Jadi kalau dilihat ini memang kesetaraan tuh penting. Kita tahu bahwa mohon maaf Papi ya, kalau berbicara di level Eropa sebenarnya Munchen itu belum dikatakan cukup stabil. Baru di 5 musim inilah yang bisa dibilang baru. cukup Munchen dengan meyakinkan. Barcelona siapa lebih banyak juara? Di UCL. Coba tolong dijawab. Ya bukan kuantitas. Loh, Kita iya tidak dong. bicara kuantitas. Kita Loh, iya. tidak bicara Setuju kuantitas. sih. Tapi ini asas keadilan. Prestasi itu penting. Iya. Oke. Kita tahu Sebuah bahwa sebuah bukti ya. Bukti dong. Karena koefisiennya Bundesliga dibanding dengan kompetisi seperti Serie A, La Liga, dan juga terutama Premier League ya, memang poinnya cukup jauh. Tapi ketika Munchen mendominasi kemarin, Itu membuktikan. dia membuktikan bahkan sapu bersih kan. Kalau dia. Oke, Itu, tapi itu kalau- meningkatkan memang. Jadi makanya gue bilang tadi di awal ini asas kesetaraan. Tapi kita berbicara nanti di fase knockout ada drawing di babak 16. Yes. Kita akan lihat tim-tim seperti Lille, ya kan? Iya, Lille. Tim-tim seperti ya tim-tim yang tidak diunggulkan. Oke, tapi Atalanta menurut gua sudah kemajuan tersingkir. dari Bayern Munchen, sorry potong Om ya. Kemajuan dari Bayern Munchen di UCL atau di liga-liga Eropa ini segala macamnya itu sinergi dari majunya para pelatih-pelatih Jerman. Karena kalau kita ingat 3 juara UCL terakhir itu pelatih Jerman, Bi. Cocok logi. Nah, nggak cocok Cocok logi logi kalau lagi, katanya oke. seperti itu. Semua orang tahu Semua orang itu. tahu. Artinya ketika sinergi kepelatihan itu sudah maju dan pelatihnya sudah maju Nanti di kalau akademi Pep segala juara, macam, gimana? Bayern Munchen Kalau otomatis Pep akan bersama maju. Manchester City Juara. juara gimana? Belum Kalau- tentu kemarin kalah. Kalau juara Kalah ya. lawan Chelsea kayak kemarin kalah. Kebetulan, Masih bro. kayak- Kalau melihat dari cocok-cocokan ini memang kelihatan Iya. kan bahwa Iya. pelatih-pelatih Jerman itu mendominasi. Sementara Bahkan ini. ada 5 pelatih Jerman saat ini loh di Iya. UCL itu lolos ke babak 16 Betul, besar. betul. Ada 5. Ada 5. Itu sulit. Itu kan cuma melihat di situ kan. Iya. Tapi dan apa yang dikatakan ya memang 3 musim terakhir oke. Tapi kalau saya lihat di sini bahwa memang Munchen ini DNA-nya kuat sekali di Eropa. Kalau bicara di Eropa atau di UCL kan. Bundesliga juga lah, Pi. Kalau Bundesliga itu kan nggak usah dibilang. Oh, kan. nggak usah dihitung ya? Nggak usah Nggak dihitung. usah Dia dihitung. ketinggalan Iya, iya. 10 poin, 12 poin tetap Bisa juara kejar. juga. Oh, Ujungnya juara. juara juga. Iya, iya. Tetapi kan kita bicara di UCL.
Dan di Bundesliga itu yang cuma memang cocok cuma juara. Semua klub-klub Bundesliga itu parah semua. Biasa aja, Dortmund, Leipzig. Mau Wolfsburg lihat tuh, tersisi Leipzig, semua. segala macam. Yang nggak ada, mau Leipzig nggak ada. Yang paling ada cuma Munchen. Boleh mereka diwakili 4 tim, ya kan? Tetapi yang lolos ujung-ujungnya Munchen aja. Nah, itu saya pikir memang gapnya terlalu jauh. Ya, karena lagi-lagi sinergi Dengan uang. antara Saya pikir pemain nggak dan juga, pelatihnya. sih. bukan soal pelatih dengan pemain juga, Rizky. Saya lihat soal duit juga. Mereka bisa membeli pemain-pemain berbeda Kapital lagi-lagi. berbeda dengan Wih. klub lainnya. Iya. Jadi Coba dikeluarin lagi Iya. teori Udah lompat. kemarin. Ini Cocok udah. lagi ada lagi nggak? Ini doku, Ada ini teorinya doku. dia 4. Kemarin tiga. Oh, 3. Iya, Iya. pelatih. Ini doku dan memang nggak, kalau bicara level di Bundesliga dan di Eropa, memang Munchen ini kan pemain-pemainnya bagus. Bagus. Terlalu jauh dengan klub-klub yang ada di Bundesliga lainnya. Oke. Ini kalau ngomongin Munchen, Papi ngegas ya, hafal ya, di luar kepala. Tapi kalau ngomongin Barcelona, Bung Wehat, ini apakah Yes. sudah habis Barcelona? Ini bukan tahunnya, makanya tadi gue bilang, ini memang kesetaraan tuh di situ. Ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Kita tahu bahwa Berputar benar ya? Berputar ya? Berputar. Dari sejak datangnya Xavi kan juga kita agak surprise karena Xavi itu nanti di 2022 kalau dia tetap bertahan di Qatar, itu kan pestanya dia sebenarnya. Iya. Ada sharing profit dari pelaksanaan event yang sudah iming-imingi lah supaya Kepada dia pelatih. bertahan di sana. Tapi nyatanya kedekatan mental itu loh kok. Dia Ya, punya rasa apa namanya? Manual booknya ketinggalan. Panggilan di Camp Nou. Nuraninya itu loh. Iya, itu tadi tuh ya, yang 1 dari 3 ada ya. 1 dari 3 yang Belum ada. ditambahin aja kali. Oke. Nurani. Ada faktor nurani. Tapi di situ tuh pukulannya tadi. Dia bilang sendiri kan dia butuh 3 pemain Chelsea kabarnya ya. Iya. Gua nggak tahu. Kita bahas Chelsea nggak sekarang? Bentar, Ada? Belum. Nanti, Nah, nanti ada doku nggak? Ada duit nggak? Nah, Dia- utang aja Enggak. begitu. Nah itu yang mau gue bilang. Iya kan? Chelsea kan klub kaya nih. Iya. Hudson Odoi ya kan salah satu yang mau dibeli ya kan. Terus juga Hakim Ziyech Hakim salah Ziyech. satunya. Itu juga angkanya kan nggak murah. Nggak bisa Makanya dibeli. gua- Nggak bisa dibeli. Ada saatnya di mana dia lagi di posisi di bawah itu tadi asas kesetaraan. Tapi gua berpesan- Temanya kalau menurut gue itu tuh sekarang nih asas kesetaraan yang kita Emang isi kadang di sekarang. atas, kadang di bawah, tapi di bawahnya jangan kelamaan, kan Ah. gitu. Tapi menurut gue berpesan kepada fans Barcelona di luar sana, Xavi mestinya fans Barcelona di luar sana terbentur dan terbentuk, ya kan? Ya memang dari 5 pertandingan terakhir, Xavi memperoleh 2 kemenangan dan 1 seri dan 2 kekalahan ya. Tapi gue mau nyorotin ketika lawan Espanyol itu ada progres, di mana dia melakukan 600 operan dan 6 shoot on target segala macam. Artinya ada progres, come on. Tapi Fans menang cuma Barcelona. penalti kan? Mau 100.000 dia Oke. bikin itu, tapi Ini Tapi depan penguasaan PL loh. bolanya ini loh, Papi. Penguasaan bola, Tapi kembali Diana bermain segala cuma macam. penguasaan bola, mental. tapi menangnya kan nggak bisa bikin apa-apa. Oke. Hanya penalti. Itu proses dari Espanyol. terbentur dan Ya, terbentuk. yang lo sih sorotin menurut apa? gua. Yang membuat Poinnya- lo berkaca poinnya, itu lebih poinnya. baik? Progresnya, menurut gua. Progresnya. Tapi Ketika itu ada di progres, belakang ada kita- progres loh. Tapi kemudian kalah sama Betis di kandang. Gimana itu? Iya, cuman kita ngeliat dari lini tengahnya dan lini depannya ketika Iya. progres itu ada Dembele dan keren banget ya ekspektasinya kemarin ya. jangan terlalu tinggi. Dembele. Menurut gua, ketika nanti bakal terbentuk dengan sendirinya, waktu akan berbicara. Menurut saya ini pemain-pemain ini udah nggak berbicara banyak. Kalau mereka ini lolos, untung mereka nggak lolos bermain di Liga Malam Jumat. Kalau sampai mereka lolos ini jadi Lebih bulan-bulanan. pontang-panting, Papi, Lebih- ya? Betul. Jadi Oh, dengan pontang-panting. materi seperti ini kasihan di Iya. Xavi-nya. Ini berat mereka untuk bisa keluar. Jadi ya memang harus direlakan, realistis, dia harus kembali sini. Hadapi Dari kenyataan awal ya. hadapi kenyataan ini, terima aja, dia bersaing nggak gampang juga untuk bisa menjadi juara. Saya berpikir dia bisa juara sih, tapi nggak gampang. Oke. Main di Liga Malam Jumat Juara ini berat juga. Kalau dengan kondisi seperti ini, untuk Layak, musim Pak? depan berat. Oh, berat. Benar sudah bilang tadi kan mau beli pemain ini, Chelsea. Chelsea, Ziyech apa semua. Ada duit nggak? Dokunya. Mungkin Utang minjem utang mungkin. aja di Liverpool belum lunas. Coutinho. Iya. Mesti bayar itu. Iya. Iya kan? Apalagi mau beli pemain-pemain yang Iya, mahal. kalau misalnya kita kan menghadapi musim dingin, ntar lagi nih transfer Iya, musim iya. dingin. Kira-kira menurut Rizky siapa pemain yang kira-kira bisa dibeli selain pemain Chelsea? Oke. Kabarnya nih gue dengar dari media yang bisa dipertanggungjawabkan, kabarnya Xavi butuh dan mau minjem Sterling dari Manchester City. Lalu Odoi dari Leipzig, pengen beli sih Odoi. Emang itu yang diperlukan sih menurut gue. Tapi menurut gue ada yang lebih penting lagi ketimbang itu. Mending dia nge-hire divisi medis dan divisi kebugarannya Bayern Munchen. Karena pemainnya Barcelona ini hobinya keluar nggak masuk. bisa, Keluar nggak bisa masuk, itu. Keluar masuk. Saya nggak kasih, saya nggak kasih. Tenang, Dikasih tenang, nggak? Wi. Dikasih. Maksudnya. Nggak bisa. Di sisi lain harus meng-hire itu penting banget. Apa gitu. bisa? Ada Kayak Coutinho sinerginya kemarin gitu itu. ya. Betul. Apa Oke. dikasih sama Munchen? Nggak dikasih. Gimana, sama Bung Munchen. Rehat? Mungkin suruh Juga. magang kali. Tim medisnya Barca magang ke Bayern Munchen gitu. Ketika memutuskan mendatangkan untuk turun kedua kali. Wow. Dani Alves ya kan. Iya. Turun Datang untuk lagi. kedua kalinya. Kan bahaya tuh kalau ada pesan-pesan turun kedua kali ya Papi ya. Iya. Jangan sampai nanti ada yang turun kedua kali karena itulah
penjuriannya di situ. Penjuriannya, penghakimannya di situ. Penghakimannya kan di situ. Nah, gitu Dani Alves turun lagi. Itu udah membuktikan tuh di situ udah tingkat Keuangan ya? tingkat titik nadirnya ada di situ. Terus tadi habis pertandingan kemarin kan Coutinho juga, gimana wajahnya itu Nggak semangat ya? Udah nggak semangat, ini psikologis nih kenanya nih. Ini kacau nih psikologis. Apalagi Ben, lawan Munchen mantan kemarin yang Kalau juara kalau kemarin. Coutinho kemarin kalau diizinkan misalnya ya, ini semua kalau diizinkan UEFA untuk ganti kostum kemarin dia babak kedua saat dia pakai itu juga kostum ganti, di Ben. Munchen kan? Munchen. Munchen. Dia bikin 2 gol ke gawang Barcelona kemarin dia. Kalau diizinkan mengulang kembali 8-2 itu. Balik lagi. Sayang dia nggak Final itu ya. Iya. Tapi Pertandingan terakhir ya. Ini menarik kalau ngomongin Barcelona nih sambil menunggu musim dingin tiba, kira-kira transfernya siapa yang akan dibeli oleh Barcelona. Nah, kata Coach Justin, ada pemain yang mungkin bisa membuat Barcelona bangkit ya. Tunggu Pedri baik, kemudian Ansu Fati juga oke gitu. Menurut kalian setuju nggak? Pedri, Ansu Fati. Nggak Tapi kalau juga. Dembele cedera lagi apa juga bohong kan? Iya, tapi nggak juga lah dia mau ini. Buktinya Nggak ngaruh ya? Ansu Fati main sama Sempet Pedri main. juga. Kalah 3-0 di Camp Nou kok lawan Munchen. Oke. Nggak bisa bikin apa-apa, nembak aja nggak bisa, bagaimana mau diharapkan kan? Pemain-pemain Munchen kemarin lihat aja. Waktu babak kedua dimainin semua 5-5 kan? Nggak bisa bikin gol juga Barcelona. Dengan Nagelsmann memainkan mereka kan? Banyak Richards bisa bermain. Sebenarnya di skuadnya yang kemarin itu ada winning DNA loh di skuadnya Barcelona. Cuma memang ngomongin trust lagi kan, pergantian pelatih, penyesuaian lagi, dan pemain Adjust Luke de lagi Jong ya. ada di sana. Tapi sebetulnya ini pelajaran sih menurut gua. Pelajaran sih menurut gua. Lu bilang ya? De Jong. Ini parah banget. Sebetulnya ini pelajaran sih menurut gua. Iya kan? Keberhasilan sebuah klub tuh bukan ditentukan strategi dan pemain aja, tapi sinergi antara tim medis dan juga tim kebugaran. Oke. Itu Medis perlu lagi. sekali kebugaran. Ketika kebugarannya nggak bagus, otomatis ya pemainnya banyak yang cedera. Lihat Bayern Munchen lah. Gimana yang pemain dulu kurus-kurus, Coutinho, Sispek, terus Bayern Munchen, Gede si badannya. Lewandowski, badannya gede. Kebugaran tuh penting banget. Emang patokannya harus Munchen masalah tim medis. Emang Iya sekarang Munchen dong. Kalau sekarang siapa tapi emang? kemarin Siapa pun emang? Barcelona nggak perlu tim Juventus. medis juga nggak juara. Gimana Bung Mehan? Melihat Kalau itu tadi, kalau kita lihat di 5 pertandingan kan ini bukan soal kebugaran lagi nih. Iya, mainnya juga. Lawan Betis Iya. gitu kan. Kalah-kalahnya ini tragis sebenarnya. Lawan Betis loh. Lawan Ini Betis, nggak bener. ya kan? Main di Camp Nou lagi ya? Main kan. Nah, ini yang lagi-lagi ini PR-nya nggak mudah nih. Ya. Kan lu psikologisnya iya kan aja tuh. Roman Tadi gini terakhir sih. lu Iya. bilang enggak Tuh, ternyata ntar iya. dia belum masih ngomong. Ntar Ya udah lo motong. Oke, gue potong. Cuman menurut gua ini masih 5 pertandingan. Masih Nilai. 5 pertandingan. Masih 5 pertandingan langsung Betis jelek-jelek apa segala. Ntar kita lihat lah 10, 15 pertandingan itu baru oke kita menilai kan gitu. Butuh fisik, ya. nggak Setelah boleh- diberikan tapi transfer juga. Tapi gua bilang bukan mau bilang apa. Ini kan satu tim yang punya nama besar dengan kondisi pemain seperti ini. Itu Xavi datang sayang sekali. Ini bukan di eranya dia ya. Iya. Ketika dengan orang situ Iniesta, Fabregas, macam. Iniesta, Messi, David Villa, Puyol. Sekarang udah nggak ada. Anda bisa bayangkan ya. Tim seperti ini kemudian hanya bisa mencetak 2 gol. Ini paling buruk ketika mereka ikut di UCL. Coba cari di mana mereka hanya bisa main 2 gol dalam cetak 2 gol dalam 6 pertandingan. Plus Barca. blunder-blundernya itu. Blunder. Kesalahan-kesalahan yang nggak Ter penting. Stegen, ingat Iya, nggak? 11 kesalahan dia, termasuk Itu satu dia. itu waktu lawan Munchen kemarin. Tapi ini Ya menurut kan? gue proses Hal yang merintis tidak sih pernah menurut gua. terjadi. itu. Proses Ini merintis. mental. Ketika merintis ya memang keadaannya susah tapi badai pasti berlalu kan begitu. Kalau badai berlalu tetap, pasti. iya. Tapi ini soal mental. Mental ya. Kan Tetap bersabar iya, aja tetap fans iya. Barcelona tegar. Jadi lu setuju soal bersabar. mental. Mental Setuju? iya pasti Oke. ada hubungannya pasti. Bang Mehan nggak setuju tuh. Enggak. Gimana ini? Enggak. tuh. Ini Pemain, mental tuh mental ujungnya. kebugaran. Mental tuh ujungnya. Memang udah lack of motivation. Iya. Gimana Ter Stegen kemarin lihat kan? Hmm. Nepis bola itu udah tingkat yang paling buruk yang nggak pernah terjadi. Sebenarnya dia udah nggak trust 100% lagi dengan squad yang dia punya. Nggak Dan percaya pemain-pemain yang ada sekarang tuh sudah nggak pantas sudah berada di Barca saat ini. Itu saya katakan tadi kan, pertahanannya buruk, mencetak gol juga nggak bisa. Memphis Depay, dia boleh bikin, dia bisa bikin gol 8 di di La La Liga. Liga. Gila Liga. Di UCL pernah bikin gol nggak? 6 pertandingan 0. Nol. Nggak ada apa-apanya. Yes. Jadi semua banyak harus ada perubahan, kasihan di Xavi, ini perubahannya luar biasa. Mereka harus banyak beli pemain, bongkar semua ini. Cuma apakah fulusnya ini punya itu yang Mungkin kita mungkin nggak di bisa. waktu 12 nanti flash sale pemainnya dijual-jualin. Ya. mungkin dia akan jual mungkin 7-8 pemain lah dijual Iya, baru beli dijual-jualin. pemain baru. Dia butuh 2-3 tahun lah ke depan. Iya. Kalau untuk sekarang Iya, untuk itu yang sampai gua bilang. musim depan agak Dijual pun nggak agak ada sulit. value-nya. Ya. Bright White, Titi ya kan. Itu kan pemain-pemain yang sudah masuk dari kemarin di transfer market. Dipinjam aja nggak ada yang mau pinjam. Lu mau jual Dembele kemahalan. Usmane Dembele. Kemahalan Kemarin juga mainnya, keren banget tapi. Keren banget ya. Iya kan? Wah.
On targetnya nol. Nol. Ya kan? Nggak Dari ada. attempt 3. Ya kan Iya. itu udah tingkat gua keren itu. Menurut siapa pemain yang dijual? Kalau bilang flash sale nih 12-12. Ya pemain-pemain yang busuk-busuk tadi, Siapa? belakangnya tadi, Pique Coutinho segala macam udah Coutinho tua. termasuk ya. Coutinho termasuk ya. Kalau bisa dijual ya dijual, datangin Dijual. pemain yang lebih fresh gitu. Cuma masalahnya Umtiti. siapa yang mau beli itu aja. Ah, Terlalu mahal. Terlalu mahal. Dembele, Syukur-syukur ada yang mau Dembele beli. beli dari Newcastle Dortmund. mungkin, Newcastle Dembele mau beli beli dari itu. Dortmund udah terlalu mahal. Jadi begitu dijual udah susah. Dan pemain gampang cedera. Orang udah bisa melihat. Oke. Apa yang dilakukan Dembele 5 musim terakhir? Nggak ada apa-apanya. Itu pemain kesayangannya apa sih lo itu? Iya, coba lihat tuh. Dia statistik dia bermain di 5 tahun apa yang dia bikin? Nggak ada. Cuma berharap Cedera kalau terus. iya kan cuma berharap kalau dia sembuh pasti akan bagus nih. Ya kapan dia mau sembuh? Udah 25 tahun, men. Iya kan? Dia 26 tahun lagi mau apa? Mau dipakai Turun peaknya, lagi. turun Udah peaknya. habis gitu loh. Boleh ke Bung Mehat yang pernah mengelola klub ya saat ini. Yang dibutuhkan Barcelona apa sih? Menyingkirkan pemain-pemain senior, mencadangkan lah Oh istilahnya enggak, seperti ada itu. yang lebih basic dari situ. Ini kan sebenarnya kalau ngomongin IPO. Waduh, Ya, sama Katoki, IPO. dengerin tuh. Sama IPO, gimana? Iya kan, Mbak, ini tingkat kepercayaan pasar nih lagi buruk nih kok. Iya kan kalau ngomongin Saham, bursa. di Bursa. pasar ya di pasar. Jadi itu kembaliin dulu. Salah satu kembaliinnya apa? Seperti yang dilakukan oleh Newcastle. Nah, Ada investor baru. oke. Dan di pom-pom juga ya? Di pom-pom juga. Pom-pom istilahnya. Tapi gue sempat riset juga tentang Apa sahamnya Barcelona. Sejak Messi dijual, itu saham Barcelona Jatuh. turun 60%. Dan turun 60%. Kepercayaan pasar itu turun. Artinya apa? Bisnisnya lagi nggak bagus nih. Ketika bisnisnya nggak bagus, orang nggak mau beli sahamnya, betul nggak? Betul. Tuh, terus yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan mengembalikan lagi kepercayaan pasar. Ketika itu sudah kembali, modal kembali bisa didapatkan, kapital didapatkan, bisa buat Dan beli pemain. investor besar masuk, itu paling enak Iya. tuh. Tapi Beda- caranya beda- gimana beda. tuh, Pi? Orang nggak ada Messi, nggak ada apa-apa, siapa yang Coba mau kita dijual? sama Beren nanti berpikir untuk kita hubungi ke Timur Tengah, siapa tahu ada yang bisa masuk ya kan? Atau kita buka itu- jalan nantinya. Sponsor itu yang dulu bisa menyelamatkan Tapi sebenarnya orang untuk Barca, balikin kepercayaan pasar kan kita harus nanya dulu. Sebenarnya bisnis sepak bola ini untungnya dari mana aja sih? Pertama kan dari tiketing, jual jersey, terus hak siar TV, penjualan pemain. Nah ini yang harus dimanfaatin oleh Barcelona. Emang dari situ Bung Mehat, benar itu doang? 4 hal. batal ya? Itu aja ya? Sponsorship satu lagi sponsor. Sponsorship. Wah, bener gua. ya. Jadi diragukan gua. Gua riset bos, gile. Oke. Sponsorship, tiketing, hak siar, merchandising, penjualan dan- pemain. Iya. Iya. Dari hal itu, ketika ini sudah maju, sudah bagus manajemennya, pasar akan kembali bisa membeli itu tersebut. Dan Pasar pasti tersebut. kalau bicara seperti ini pasti Barcelona udah tahu dari presiden-presiden mereka sebelumnya Iya, juga udah semua tahu. orang tuh udah Iya. tahu. Bahwa empat faktor. Cuman kan koruptornya itu kan yang empat harus faktor ini disingkirkan. pasti tahu. Belajar dulu sama Bung Korupnya. Mehat. Iya kan? Iya. Mereka udah tahu semua itu. Bung Mehat. Ya termasuk juga janji-janji yang dibilang sama presiden, Presiden, baru kan, nah, presiden Horta. baru kan. Salah satunya kan ini kerugian nggak cuma kerugian Barcelona juga, ini kerugian La Liga di sini. Nah. Hilangnya tadi hak siarnya hilang, terus menurun serapan pasarnya. Ini juga membuat akhirnya kurasi value dari hak siarnya menurun jauh. Dan yang rugi itu La Liga di sini karena ngelepas yang ternyata Messi nggak Punya bisa value. dipertahankan. Iya. Ya, karena Punya faktor value. tadi itu menurun jauh. Oke. Ketika value-nya berkurang, valuasinya juga. Iya. Oke, berarti berat ya buat Barcelona ini berat. Butuh. Nggak tahun Ya, ini, nggak tahun ini. nggak tahun ini, pasti. Nggak tahun Tahun ini. Kalau didengar-dengar kan Kira-kira ada berapa di tahun Januari. Di Januari 2-3 kan tahun. akan ada pembicaraan. Oke. Kabarnya ya. Investor, Ya, termasuk juga ada rencana investor-investor dari Timur Tengah sama dari Asia Timur ya. Softbank. Oke. Ya, dari China ya, dari Tiongkok. Nah, itu kita akan lihat tuh sejauh itu. Kalau ada suntikan baru, itu bisa tuh kok. Salah satunya. Pokoknya buang misalnya Busquets kalau nggak pakai buang. Udah Buang. itu aja. Siapa lagi di belakang? Pique, Lenglet. Pique. Dembele, Lenglet semua. Pique juga, Pique juga ya. Hancur Firpo banyak. banyak. Titi lepas semua itu. Oke, ini Barcelona sakit kritis kira-kira berapa musim bisa bangkit? 2 musim aja. Kalau Dua sudah masuk, musim. kalau investor sudah masuk, oke. Papi 2 tahun, Ki. 3 3 tahun. Bung Mehat. Ya nggak lama lah pasti. Nggak lama lah. Kalau misal tahun ini dia langsung ini diinjek langsung karena value-nya kurasi cukup tinggi tergantung sebenarnya ya. nilai Yang jualnya. penting Satu musim. duit- Satu Yang musim. penting cuan. Satu penting musim cuan bisa. aja, ada Iya. cuan beli pemain dapat. Musim Dapat. depan pun kalau memang dia beli masih bisa sebenarnya. Oke, Tapi kalau- buat saya 2 tahun aja kasih. 2 tahun. 2 tahun aja. Bung Mehat kayaknya 1 musim doang nih kayaknya tergantung uang yang masuk ya. Iya. Jadi buat dede-dede cules, sabar ya. Oke, kayak Bung Benhard nih dukung Spurs, sabar aja dia. Sudah teruji kesabarannya. Udah Uji, terus udah termasuk gua ya. Milan tuh, aduh, udah lu pokoknya sabar aja dede-dede Spurs lagi cules. bagus Spurs sekarang kan. Lagi bagus. Bagus. Sementara Conte pegang nggak kalah-kalah kan. Oh, bahaya, bisa lolos Liga Champion loh.
Kalah Papi di conference kemarin. Ya kita kan udah bicara di IPL, kita bicara. Itu udah gitu conference nggak main lagi laga terakhir. Nggak usah, conference apa sih itu? Saya nggak tahu. Kurang ya, kurang. Bisa Itu dijelaskan itu sebuah apa? liga, Papi. Oh liga itu? Sebuah liga. Liga di mana Level itu? ketiga. Oh, saya baru tahu ini. Kalau ada conference ya. Nanti Papi, Piala nanti bentuknya Munchen, gimana nanti ada kesempatan Munchen main. Sabar ya, sabar. Ya? Ya. Oh, main di situ. Sabar. Oh, saya tahu tuh. Sabar, Iya. nggak tahun ini, nggak tahun Sabar. ini. Mun- Nggak tahun ini. Munchen Masih 5 tahun lagi kali. Munchen main di situ Susah. 2053. Hanya selected tim yang bermain di conference Tapi league. Jadi menarik sabar nih. Munchen ya. Iya, soal Masih kesabaran. panjang perjalanan. Ada masanya. Nih Iya. ya, Yang hanya penting tim-tim sabar. terpilih lah yang bermain conference league. Iya nggak kok? Oke, ini soal kesabaran Bung Mehat ngurusin tim ibu kota sabar nggak? Sabar. Sabar ya. Dia lagi naik di peringkat 8. Ngomong naik Yang Tinggal lawan terbaik ya. Bayangkara nih, ya kan? Iya. Tapi ngomongin yang nggak